Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan channel saya Ali Teras Kembang. Konten video kali ini saya kasih konten video tip-tip beli cincin nikah. Beli cincin nikah. Halo para jombloan dan jomblowati yang telah menemukan tambatan hatinya. Udah saatnya Anda mengajak pasangan Anda ke depan penghulu dan menghalalkan pasangan Anda, karena sekarang udah new normal dan udah bisa membaca ijab kabul di depan penghulu. Dan syarat-syarat itu pasti Anda membutuhkan cincin nikah. Dengan itu tidak gampang dan tidak mudah juga bagi Anda yang mau beli cincin nikah, karena ada pasangan yang tidak mengerti tentang perhiasan dan juga tentang emas yang akan Anda beli. Dan di sini saya akan menjelaskan gimana tip-tip cara beli cincin nikah. Oke, tip yang pertama adalah cara beli cincin nikah. Yang pertama itu adalah Anda harus mengetahui budget berapa yang Anda buat cincin pernikahan Anda. Misalkan Anda pergi ke toko emas dan Anda bilang aja terus dengan jujur ke toko emas, saya mempunyai budget dengan harga segini, saya dapatnya model seperti apa dan bahannya apa dan mata perhiasannya apa. Karena budget ini akan menentukan tip-tip selanjutnya, desainnya seperti apa, bahannya emas atau perak dan mata-mata dan perhiasan itu juga akan dikasih mata berlian atau mata zircon atau mata biasa gitu. Oke, tip yang kedua setelah menentukan budget, kedua itu Anda membicarakan model model sama pasangan Anda. Modelnya seperti apa yang akan Anda bikin nantinya sama pasangan Anda, yang model-model yang telah Anda sediakan atau Anda lihat di toko tersebut. Soalnya model ini juga akan mempengaruhi gaya tampil Anda nanti di hari pernikahan Anda. Dan Anda juga jangan lupa tanyakan kepada pasangan Anda apakah yang ia inginkan sesuatu yang sederhana dan atau yang model elegan, atau menginginkan rangka cincin yang sedikit unik dan melengkapi cincin tunangannya. Intinya tanyakan jenis model dan materialnya cincin yang akan dipesan nanti. Terkadang ada juga desain yang pantas digunakan untuk jari wanita tapi tidak terlihat perminim untuk laki-laki. Jika Anda mencari pilihan desain yang cukup aman, maka model cincin yang sederhana dan klasik yang bisa menjadi pilihan untuk buat cincin pernikahan Anda. Halo, ada juga model-model yang simple yang lebih aman buat pasangan Anda buat cincin kawin seperti ini. Saya mempunyai beberapa contoh cincin kawin yang lebih aman buat pasangan Anda. Yang seperti saya ini modelnya polos. Modelnya polos buat cowok karena nggak terlihat terlalu cewek karena simple. Terus yang buat ceweknya bisa seperti ini, matanya listring, mata garis seperti ini, mata satu baris. Dan ada juga buat cewek seperti mata satu ini, seperti mata soliter seperti ini. Ada juga cowok yang bermodel polos tapi ada bermodel seperti ini. Dan ada juga yang polos banget seperti ini. Dan ada juga buat yang wanitanya yang cewek seperti ini juga nih, seperti ini. Masih banyak model-model yang banyak pilihannya di toko kita, di toko emas Cahaya Timur. Masih ada model seperti ini nih, yang matanya yang berlian seperti ini dengan mata kotak-kotak listring, dan ini mata satu juga matanya juga berlian seperti ini. Modelnya juga simple, ini bisa modelnya desainnya bisa masuk dengan model wanita dan juga bisa masuk model pria, ini lebih aman juga. Dan seterusnya model-model yang polos seperti ini bisa lebih aman juga, lebih simple. Setelah Anda melihat desain-desain yang ada di toko tersebut, seandainya Anda tidak ada yang suka dengan desain yang ada di toko tersebut, Anda bisa mencari desain-desain model-model yang ada di internet, di Instagram atau di mana yang Anda punya dan bisa dibikin sesuai dengan selera Anda. Karena model-model itu sangat mempengaruhi tampilan Anda di suatu saat nanti di hari pernikahan Anda. Dan jangan model ini juga banyak dapat di mana-mana, di
tip yang kedua itu model yang Anda pilih. Dan tip selanjutnya yaitu tip yang ketiga cara membeli cincin nikah. Tip yang ketiga ini adalah bahan yang akan dibuat atau dipesan di toko tersebut. Bahan yang Anda pesan sesuai dengan budget yang telah Anda tentukan tadi. Misalkan bahannya ada yang buat perempuan ada bahannya emas, dan laki-laki pada umumnya ada juga perak, palladium, dan palladium. Di sana pada umumnya yang perempuan biasanya emas dan yang laki kebanyakan perak. Kebanyakan perempuan emas dan laki-laki perak. Dan ada juga jenis matanya, juga ada jenis mata berlian, dan juga ada jenis matanya zirkon atau yang biasa. Anda juga harus membedakan mana mata perhiasan Anda yang akan Anda pasang. Misalkan yang berlian seperti ini berlian. Ini berlian nyala banget seperti ini, nyala. Ini berlian, contohnya sepertinya seperti ini. Ini buat cincin kawin 0,10, 0,2 atau 0,3. Dan kalau zirkon seperti ini, zirkon matanya nggak terlalu nyala. Ini juga sama, pada umumnya 0,10, 0,2 atau 0,3. Ini rata-rata cincin kawin ukurannya kalau matanya berlian atau zirkon ukurannya segitu. Kalau bahan yang akan dibuat pada umumnya mesan di toko kita ini kebanyakan yang perempuannya adalah emas dan yang laki-lakinya adalah perak. Soalnya harga perak lebih murah daripada dibanding palladium atau palladium. Soalnya harga perak itu dia biasanya dalam perak kita nggak beli lagi, kita cuma jual doang tapi nggak beli lagi, nggak mempunyai nilai investasi. Sama kayak palladium harganya tinggi tapi nggak punya nilai investasi, harganya sama seperti harga emas. Pilihan lebih bagus itu adalah perak, soalnya harganya lebih murah dan perawatannya juga bisa dirawat seperti perawatan perhiasan emas juga. Oke, itulah tip yang nomor 3 tentang pemilihan bahan dan mata-mata perhiasannya. Dan tip yang selanjutnya adalah tip yang keempat ya. Yang keempat itu tipnya itu pesan dari jauh-jauh hari. Biasanya untuk membuat cincin kawin perlu waktu yang cukup lama. Pesan jauh-jauh hari sebelum hari pernikahan Anda acaranya berlangsung. Ya, kenapa harus pesan jauh-jauh hari sebelum hari pernikahan Anda berlangsung? Soalnya pengen hasil yang maksimal, karena pembikinan cincin nikah itu dengan waktu jangka dalam 3 minggu atau 2 minggu. Tujuan tip yang keempat ini, yang terakhir ini, pesan jauh-jauh waktu itu bertujuan supaya pesanan cincin nikah yang Anda pesan itu, seandainya modelnya yang tidak sesuai dengan model yang Anda pesan atau model tidak sesuai dengan gambar yang Anda pesan, itu bisa ditambah waktu untuk memperbaiki cincin nikah yang Anda pesan tersebut. Dan ada juga kadang lingkarannya yang diukur nggak sesuai dengan ukur jari Anda yang dipesan, Anda bisa dikasih waktu lagi buat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibikin sama tokoh tersebut. Dan selanjutnya Anda juga memperhatikan dan meminta sama tokoh tersebut kotak-kotak perhiasan yang akan dikasih sama tokoh itu. Biasanya kotak perhiasan itu dikasih free sama tokoh tersebut yang tempat Anda pesan cincin nikah Anda tersebut. Dan juga ukir nama itu biasanya juga gratis dari toko tersebut. Soalnya kita di toko kita itu kotak dan grafir nama itu gratis. Dan kalau Anda yang mau pesan cincin nikah sekitar Jabodetabek, saya berada di ITC Depok, Toko Emas Cahaya Timur, lantai ground blok C nomor 12A 12B di Kota Depok. Itulah tip-tip yang titip cara beli cincin nikah dari saya, Aliterasi Gombang Full. Dan kalau pengen lihat koleksi cincin nikah kita di Toko Emas Cahaya Timur, ada IG-nya toko _emas Cahaya Timur. Silahkan dicek aja IG-nya
koleksinya cincin nikah emas di toko emas kita, yaitu toko underscore emas Cahaya Timur. Ada Instagramnya ini di bawah, silahkan dikunjungin aja. Silahkan kunjungin IG-nya dan kunjungi juga toko kita di ITC Depok, lantai ground blok C nomor 12A 12B di Kota Depok. Ya, itulah tip-tip yang perlu Anda ketahui sebelum membeli cincin nikah. Ini Anda bisa menurunkan cincin nikah Anda yang mana untuk pasangan Anda. Dan itulah tip-tip dari saya, cara beli cincin nikah dari saya, dari Alitras Kumbang Full. Dan saya ucapkan terima kasih ya bagi menonton, dan jangan lupa Anda share dan bagikan ke media sosial Anda. Sampai jumpa lagi dengan konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.